Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Kita syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat. Adapun presentasi kami pada pagi hari ini, kami membahas tentang penilaian abad 21. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Perkenalkan nama saya Ferry Sudi sebagai pemateri pertama. Selanjutnya itu Lydia sebagai pemateri kedua, dan yang ketiga itu Sophie pemateri ketiga. Adapun presentasi kami hari ini, kami mempunyai beberapa peraturan. Di antaranya yang pertama, dimohon kepada peserta untuk mendengarkan atau menyimak materi yang kami sampaikan. Dan yang terakhir, nantinya kami akan membacakan simpulan dari materi kami. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai presentasinya. Oke, kita masuk ke A, penilaian abad 21. Penilaian abad 21 adalah penilaian yang dirancang untuk dapat mengukur dan memetakan tercapaian suatu kompetensi atau materi secara otentik dengan menggunakan model atau bentuk penilaian otentik. Penilaian ini juga harus dapat melihat sampai sejauh mana kecakapan abad 21 peserta didik yang dirumuskan dalam IST Standard for Students. Di sini ada 6 pendekatan yang bisa dilakukan untuk dapat menilai kemampuan berpikir kritis, termasuk penerapan dalam menyusun perangkat penilaian dan soal tes. Yang pertama yaitu kemampuan bertanya atau inquisitibilitas. Yang selanjutnya yaitu kemampuan berargumentasi atau reasonabilitas. Yang ketiga, penggunaan informasi, as of information. Yang keempat, menjaga pikiran tetap terbuka, keeping and openness. Yang kelima yaitu membuat kesimpulan atau driving conscious. Yang kelima, komunikasi dan kolaborasi, communication and collaboration. Baik, yang pertama yaitu kemampuan bertanya. Kriteria ini mencakup tentang kemampuan siswa untuk merumuskan pertanyaan dan menyusun pertanyaan esensial yang relevan seputar masalah atau tantangan yang diberikan. Yang selanjutnya itu kemampuan berargumentasi. Kemampuan siswa untuk memberikan alasan dan penjelasan serta berargumentasi seputar masalah atau tantangan yang diberikan. Yang ketiga yaitu penggunaan informasi, as information. Beragam informasi ada dan dapat diakses dimanapun saat ini, dan jumlah tentunya kian hari terus bertambah berkala-kala lipat. Yang selanjutnya yang keempat yaitu menjaga pikiran tetap terbuka, keeping and openness. Mungkin ada banyak kemungkinan jawaban untuk sebuah pertanyaan atau permasalahan yang dihadapi setiap hari dalam hidup. Yang kelima, membuka kesimpulan, driving conclusions. Ketika siswa mampu menarik kesimpulan, maka siswa akan melihat tujuan sebenarnya dari pencarian informasi yang mereka lakukan telah menumbuhkan hasil. Yang selanjutnya, komunikasi dan kolaborasi. Ruang kelas dan ruang belajar lainnya merupakan tempat terbentuknya kerja tim dan kepercayaan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan ke materi kedua. Yang selanjutnya yaitu penilaian pembelajaran di abad ke-21. Yang pertama, untuk mencapai tujuan pembelajaran ke abad 21, salah satu aspek yang penting yaitu asesmen atau penilaian. Penilaian dan pembelajaran tidak dapat dipisahkan, keduanya menyatu atau integratif. Yang kedua, penilaian digunakan pada abad ke-21 hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip penilaian efektif seperti jenis penilaian sebagai berikut. Yang pertama yaitu penilaian autentik. Penilaian autentik meminta siswa untuk menggunakan proses
keterampilan yang sudah dipelajari dan digunakan siswa pada dunia nyata. Yang kedua, penilaian portofolio. Penilaian portofolio digunakan untuk menilai produk yang berwujud seperti prestasi dalam hal analisis, sintaksis, dan evaluasi. Yang ketiga yaitu penilaian tradisional. Penilaian tradisional digunakan untuk mendemonstrasikan tingkat pengetahuan siswa. Yang selanjutnya, kemampuan siswa yang diperlukan dalam mempelajari abad 21 ada 4. Yang pertama, critical thinking. Siswa berusaha untuk memberikan penalaran yang masuk akal dalam memahami dan membuat pemilihan yang rumit. Yang kedua, communication. Siswa diharapkan dapat memahami, mengelola, dan menciptakan komunikasi yang efektif dalam berbagai bentuk dan isi yang lisan, tulisan, dan multimedia. Yang ketiga yaitu collaboration. Siswa diharapkan dapat menunjukkan kemampuannya dalam kerjasama, berkelompok, dan kepemimpinan, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab. Yang terakhir yaitu creativity. Siswa diharapkan memiliki kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain. Sekian dari materi saya, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu penilaian keterampilan dalam pembelajaran abad ke-20. Sebaiknya memperhatikan beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, menekankan umpan balik yang berguna tentang kinerja siswa yang tertanam dalam pembelajaran sehari-hari. Yang kedua, menumbuhkan keseimbangan teknologi yang disempurnakan, formatif dan sumatif. Penilaian yang mengukur penguasaan siswa keterampilan abad ke-21. Yang ketiga, kemungkinan pengembangan portofolio hasil karya siswa yang mewujudkan penguasaan aspek keterampilan abad ke-21. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Untuk isi. Perkenalkan, nama saya Hedi Sedikia. Pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan agar keterampilan abad 21 yang dimiliki siswa dapat meningkat? Apa dulu lagi? Selanjutnya, menurut kelompok penyaji, berikan salah satu contoh penilaian autentik. Untuk penanya ketiga, silakan. Menurut kelompok penyaji, menurut pendapat kalian sendiri, apa itu penilaian? Sekian dari saya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Berikan kami waktu untuk bisa dijawab. Oke, kami akan coba menjawab pertanyaan dari teman-teman. Untuk pertanyaan dari Esti, akan kami jawab. Kepada Sophie, silakan.
Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan agar keterampilan abad ke-21 yang dimiliki siswa dapat meningkat? Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Hesti, yaitu pencapaian keterampilan abad ke-21 tersebut dilakukan dengan memperbarui kualitas pembelajaran, membantu siswa mengembangkan prestasi, menyesuaikan proyek masalah, mendorong kerjasama dan komunikasi, meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Sekian jawaban dari saya, mungkin bisa diterima. Bisa, sekian dan terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan yang selanjutnya, yang kedua yaitu dari Jack, contoh dari penilaian otentik. Contoh dari penilaian otentik adalah keterampilan kerja, kemampuan mengaplikasikan atau menunjukkan pengolahan pengetahuan tertentu, simulasi atau bermain peran. Portofolio memiliki kegiatan yang strategis serta memaparkan dalam menampilkan sesuatu. Apakah bisa dipahami deh? Baik, terima kasih atas jawabannya Yudi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga dari Rosa. Pertanyaannya, apa itu penilaian menurut kelompok kalian? Menurut kelompok kami, penilaian itu merupakan proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Oke, baik, berhubung waktu kita masih banyak, kami dari kelompok akan membuka sesi kedua kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya persilakan. Untuk Jeki, silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Sudirman Sundrawan Jeki, saya dari kelompok 3. Yang ingin saya tanyakan, apa sih yang dimaksud dengan penilaian portofolio? Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Tri Harawati, saya dari kelompok 9. Pertanyaan saya, jelaskan menurut kelompok penyaji dari ketiga penilaian yang sudah dijelaskan, penilaian apa yang paling efektif untuk digunakan guru pada masa saat ini? Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Taminia Tame, saya dari kelompok 1. Saya mau bertanya kepada kelompok penyaji, selain ketiga penilaian yang sudah disebutkan, boleh tidak dari kelompok penyaji yang tahunya aja penilaian apa saja selain ketiga penilaian tadi? Perkenalkan, nama saya Selvi Julianti Dewi, saya dari kelompok 2. Pertanyaannya, apa saja yang perlu dipersiapkan seorang guru dalam menghadapi tantangan pembelajaran abad ke-21? Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pada Sophie, saya silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari JG. Pertanyaannya, apa itu penilaian portofolio? Penilaian portofolio yaitu yang berkelanjutan berdasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan siswa dalam suatu periode tertentu. Informasi tersebut bisa berupa tugas, karya, prestasi akademik maupun non-akademik yang dikerjakan atau dicapai oleh siswa suatu periode tertentu. Sekian dari jawaban saya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tri Herawati dari kelompok 9. Pertanyaannya, jelaskan menurut kelompok pendapat penyaji dari ketiga penilaian yang sudah dijelaskan, penilaian apa yang paling efektif untuk digunakan guru pada masa saat ini? Jawaban dari kelompok kami, penilaian autentik. Itu adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sekian dari jawaban saya, apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kami. Keinginan ada penilaian juga penilaian. Jadi menurut kami dari
tiga penilaian tersebut hanya yang kami ketahui, mohon maaf sebelumnya, hanya 3 penilaian otentik saja. Mungkin untuk lebih jelasnya silakan untuk Saya akan menjawab pertanyaan dari Selvi Julianti Dewi dari kelompok 2. Pertanyaannya, apa saja yang perlu dipersiapkan seorang guru dalam menghadapi tantangan pembelajaran ke abad 21? Jawaban dari kelompok kami, keterampilan yang penting yang harus dikuasai guru masa depan dalam menghadapi pendidikan abad 21 yaitu literasi era digital, berpikir inventif, komunikasi yang efektif, dan produktivitas tinggi. Guru yang cerdas akan mampu berpikir kritis dalam memecahkan masalah, serta kreatif dan inovatif dalam bekerja. Sekian dari jawaban kami. Apa yang bisa dimengerti? Baik, terima kasih. Oke, baik. Di sini kami akan membacakan kesimpulan presentasi kami hari ini. Kesimpulannya itu penilaian abad 21 adalah penilaian yang dirancang untuk dapat mengukur dan mementaskan ketercapaian suatu kompetensi atau materi secara otentik dengan menggunakan model atau bentuk penilaian otentik. Baik, mungkin hanya itu saja materi yang dapat disampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam presentasi kami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.